Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Seperti Allah. Selanjutnya penting untuk memperhatikan kalimat menjadi seperti Allah ini saudaraku ya. Menjadi seperti Allah menurut versi ular atau iblis termuat hasrat untuk menyaingi Allah atau bisa sejajar dengan Allah. Paling tidak mau memiliki bagian yang hanya mestinya berhak dimiliki oleh Allah. Manusia seperti iblis adalah makhluk ciptaan yang tidak berhak memiliki apa yang memang menjadi bagian Allah yang tidak boleh ciptaan miliki. Dari hal ini kita dapat menemukan karakteristik dari oknum tersebut bahwa iblis ingin menyamai Allah. Spirit atau gairah inilah yang disuntikkan kepada manusia agar manusia juga memiliki spirit yang sama. Ini berarti manusia mau mengikuti jejak setan. Inilah yang menjadi penyebab kausalitas, penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa. Seperti iblis mau menyamai Allah, ia juga membujuk manusia untuk bisa menyamai Allah. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12-13 tertulis bahwa oknum setan berniat hendak naik ke langit. Kata langit di sini adalah samayim, yang diterjemahkan langit dalam bahasa Indonesia. Kata samayim ini sebenarnya juga bisa diterjemahkan surga. Jadi samayim yang dimaksud sebagai langit di sini adalah tempat atau kedudukan yang lebih tinggi. Iblis hendak mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah, mau menjadi seperti Allah. Niat untuk menjadi seperti Allah ini tampak jelas sekali. Bila kita mengamati Yesaya pasal 14 ayat 13, iblis mau mendirikan tahtanya mengatasi bintang-bintang. Setan mau menjadi penguasa di surga, mengatasi dan memerintah semua malaikat. Di surga setan menghasut malaikat, di bumi setan menghasut manusia. Dalam hal ini nyata bahwa malaikat pun seperti manusia memiliki kehendak bebas. Malaikat bisa menyimpang seperti yang dikatakan dalam Ayub pasal 4 ayat 18. Bisa error ya. Bisa error. Dalam bahasa aslinya toholah, bisa error. Ini sama dengan manusia yang juga bisa error. Adam itu, maksud saya Hawa dan Adam itu error ketika memakan buah yang dilarang Allah untuk dikonsumsi. Nah, fragmen iblis mencoba mau mengkudeta Allah di surga itu dilakukan Hawa dalam porsi yang berbeda, tetapi dasarnya sama, mau menyamai Allah, mau seperti Allah. Padahal ciptaan tidak mungkin dapat menyamai penciptanya, dalam hal ini Tuhan semesta alam. Dalam Yesaya pasal 28 ayat 15 tertulis, "Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu." Saudaraku, sebagaimana iblis yang pada mulanya berkeadaan sempurna, tetapi karena pemberontakannya kemudian keadaannya menjadi rusak. Demikian juga manusia, keadaan ideal seperti yang Allah rencanakan tidak terwujud pada keturunan Adam dan Adam sendiri tentunya setelah Adam jatuh dalam dosa. Ya, itulah sebabnya manusia dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya pada mulanya sulit untuk memastikan siapakah ular itu, karena kitab Kejadian tidak menunjukkan bahwa ular itu adalah iblis atau siapa begitu. Tetapi dari spirit, dari gairahnya yang tertuang dalam Yesaya 14 ayat 12-19, Yeskiel 28 ayat 12-19, tampak sekali bahwa oknum itu memang adalah setan, ya, iblis yang pernah memberontak kepada Allah dan terus dalam pemberontakan kepada Allah. Selanjutnya, ketika sudah terbukti bahwa Adam berdosa karena bujukan ular, Allah mengutuk ular. Tentu ular di situ bukanlah ular dalam arti binatang secara harfiah, melainkan Allah mengutuk suatu oknum yang telah membujuk manusia untuk melanggar kehendak Allah. Kutukan itu berbunyi, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan
debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kalimat tersebut sebenarnya kalimat yang figuratif. Artinya bahwa iblis akan dibuang ke bumi. Akan dibuang di bumi. Jadi kalau dikatakan ular itu nanti berjalan dengan perut dan makan tanah, hari ini ular tidak makan tanah, saudaraku. Ular makan ayam, ular makan binatang yang lain. Itu memang hanya figuratif, artinya ular direndahkan, ular tidak mendapat tempat di surga lagi. Ya, jadi ular tersebut pastilah setan atau iblis. Ini bukan alegori, saudaraku. Tentu bisa saja oleh orang tertentu dikatakan alegori, tapi kita menerima bahwa ular itu adalah tipologi dari iblis. Dengan pengertian seperti ini tidaklah sulit bagi kita menerima bahwa Raja Babel dan Raja Tirus adalah personifikasi dari iblis atau Lucifer. Banyak manusia tanpa sadar ingin menjadi seperti Allah dengan cara atau bentuk mencari kehormatan dari manusia lain. Padahal sesungguhnya hanya Allah yang layak menerima segala hormat dan pujian. Manusia ingin berkuasa demi kepuasan diri dan hal itu menjadi ambisi yang mengisi perjalanan hidupnya. Padahal hanya Allah yang memiliki otoritas yang berhak atau berkuasa atas manusia, tapi manusia yang rusak ingin berkuasa atas manusia lain, gila sanjungan, gila hormat, ya, memiliki nafsu menguasai. Kalau seseorang memiliki wewenang atau kekuasaan atas sesamanya, itu bukan wewenang untuk menguasai orang lain demi kepentingan sendiri. Mestinya demi kepentingan kerajaan surga. Manusia pada umumnya ingin disukakan oleh orang lain atau disukakan oleh sesuatu. Atau dengan kalimat lain, manusia itu mau dilayani, padahal hanya Allah yang layak dilayani. Maksud saya Lukas pasal 4 ayat 8. Lukas pasal 4 ayat 8, bahwa kita harus menyembah Allah, artinya menghargai Allah, dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Saudaraku sekalian, gairah untuk menjadi seperti Allah merupakan gairah yang diturunkan oleh Adam kepada keturunannya dalam sepanjang sejarah manusia. Gairah itulah yang menguasai banyak orang dan menimbulkan banyak bencana. Manusia ingin berkuasa dan memerintah sesamanya demi kesenangan diri sendiri. Kehormatan, sanjungan, dan pujian. Sekaligus sebagai orang yang memiliki kuasa untuk memerintah orang lain, seseorang merasa berhak untuk dilayani, orang berusaha segala upaya. Ya, sebagai orang yang memiliki kuasa untuk memerintah orang lain, ia merasa berhak untuk dilayani. Dan inilah yang membuat manusia menjadikan dirinya Tuhan bagi dirinya sendiri dan Tuhan bagi orang lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Yesus. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, saudaraku. Nah, pada dasarnya yang dilakukan oleh setan atau iblis adalah perbuatan yang dilandasi oleh keinginan menjadi seperti Allah. Dan hal itu atau hal ini tertular pada manusia. Keselamatan dalam Yesus Kristus bermaksud mengubah gairah yang salah ini menjadi gairah seorang makhluk ciptaan yang melayani penciptanya dengan benar. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.